Oke, seperti biasa, tiap hari Senin ada episode Shutter News berisi informasi-informasi menarik seputar dunia fotografi dan videografi. Cuman gua nggak mau terlalu lama bawa video ini sekarang, soalnya gua lagi asik berduaan dengan Sony FX30 ini. Gua lagi kulik-kulik karena waktu gua dengan dia juga nggak begitu lama, so langsung aja kita mulai. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera online camera.co.id. Oke, informasi pertama, ini gue pengen ngasih pengingat dulu. Kayak yang tadi kalian lihat, kita udah ada Sony FX30. So, konten seputar Sony FX30 itu udah ada di Indonesia dan kita adalah unboxing. Kita adalah YouTuber pertama yang unboxing kamera ini di Indonesia. So, buat kalian yang pengen kepo juga dengan Sony FX30 ini, langsung aja meluncur karena kita ada konten unboxingnya biar kalian nggak ketinggalan keseruannya. Kamera yang bener-bener seru banget dan silahkan kalian tunggu juga untuk pembahasan lebih lanjutnya. Tapi buat yang belum nonton, unboxingnya dulu silahkan dicek. Ngomong-ngomong soal Sony, mengutip dari Sony Alpha Rumors, katanya Sony belum kelar nih buat ngeluncurin kamera terbaru mereka. Katanya berdasarkan rumor yang ada, tanggal 12 Oktober nanti atau berarti lusa, itu bakal keluar kamera ZV baru lagi. Dan gue cukup excited karena cuma sebentar lagi pembuktiannya, jadi nggak perlu nunggu lama-lama dari rumornya. Dan kalau emang keluar, kita bakal bahas di Shutter News minggu depan berarti. Sama jangan lupa juga kalau masih ada rumor lagi dari Sony yang katanya tanggal 26 Oktober juga bakal keluar Sony A7R5. Wow, lagi banyak rumor kayaknya akhir tahun ini dan gua sangat excited buat menunggu kebenaran dari rumor-rumor tersebut. Karena pastinya sangat menarik juga buat kita reviewer kamera. Selanjutnya ini ada informasi dari Xiaomi yang belum lama juga meluncurkan kamera Xiaomi 12T Pro. Meluncurkan smartphone Xiaomi 12T Pro dengan kamera beresolusi 200 megapiksel. Gua sendiri bingung bagaimana untuk menanggapi informasi tersebut, di mana sekarang kamera HP sudah sampai 200 megapiksel. Tapi yang jelas sesuatu yang menarik juga mungkin buat kita coba kalau dapat kesempatan. Tapi yang lebih menarik perhatian gua justru style iklannya yang mengingatkan gua pada Interstellar. Jadi kayak pas di dalam black hole dan si Cooper lagi mengendalikan ruang dan waktu pakai gravitasi. Menarik gitu kan, walaupun gue tidak begitu tahu apa urusannya dengan fotografi, tapi ya sebuah referensi dan ya itu lebih menarik buat gue dari fakta kalau kameranya 200 megapiksel. Lalu nggak mau kalah dari Xiaomi, Google juga baru aja meluncurkan HP terbarunya, yaitu adalah Google Pixel 7 dan juga Pixel 7 Pro dengan prosesor Tensor generasi kedua, prosesornya Google yang baru gitu kan, dengan Tensor generasi kedua. Kalau dari bentuknya sih kayaknya cuma modif dikit ya dari Pixel yang sebelumnya, nggak begitu spesial menurut gua. Cuman ya jangan terlalu dengerin gua kalau bahas soal gadget, karena gua belakangan agak ketinggalan juga seputar dunia gadget. Gua juga nggak melihat ada hal yang menarik banget di Pixel baru ini, kecuali fakta bahwa mereka mengenalkan fitur AI terbaru bernama Cinematic Blur. Kalian pasti paham lah ya kenapa gue ngangguk-ngangguk, karena ini sangat mirip dengan fitur Cinematic Mode-nya Apple, cuman punyanya Google. Gue sih nggak ngeledek dia ngikutin atau gimana ya, karena dunia smartphone sebenarnya begitu. Apple sendiri juga baru aja ngeluarin Always On Display di HP-nya setelah sekian lama, di Android udah ada gitu kan. Cuman informasi ini justru bagus menurut gue karena memperluas opsi kita untuk mendapatkan AI sinematik bokeh gitu kan di video. Walaupun memang opsi yang ada sampai saat ini kayaknya nggak ada yang murah juga deh buat AI Blur ini, karena Pixel 7 juga ya mirip-mirip dengan iPhone 14 Pro lah ya harganya, atau iPhone 13 Pro. Jadi ya opsi kita masih terbatas di barang-barang yang cukup pricey.
By the way, kita belum lama bahas juga ya kualitas videonya iPhone yang bikin gue excited banget buat cobain si iPhone 14 Pro. Mungkin kalian juga bisa cek videonya setelah nonton Shutter ini. Kalau kalian kepo betapa bagusnya hasil video yang bisa diproduksi oleh sebuah smartphone doang. Lanjut lagi, sekarang ada informasi dari SanDisk di mana mereka mengumumkan sebuah SSD profesional tangguh dengan nama Pro G40. SSD ini punya dual mode compatibility, jadi bisa connect dengan Thunderbolt atau dengan USB 3.2 Gen 2 juga. Tergantung sama device di mana dia dicolokin gitu, protokol USB-C-nya support yang mana. Dan terlihat dari bentuk dan foto-foto SSD-nya ini kayaknya dia memang cukup tangguh buat dibawa-bawa adventure gitu ya. Dan SSD yang menarik menurut gua buat dibawa petualangan kalau kita syuting-syuting di luar gitu kan. Banyak konten-konten yang bentuknya itu adventure. Kata gue kayaknya jadi berulang-ulang gitu ya. Tapi ya kurang lebih begitu. Cuman buat sekarang sih gue udah cukup puas dengan Kioxia Xperia Pro gue. Dan kalau kalian kepo sama SSD yang gue pakai buat editing dan buat kemana-mana, silahkan cek juga ada reviewnya. Terakhir, ini ada informasi menarik dari Fuji Rumors. Jadi mereka dapat bocoran data internal gitu yang bertuliskan New Remote X App. Lucunya sih data tersebut kayaknya buat X-H2 atau X-H2S yang udah keluar di pasaran sebenarnya kameranya. Tapi gini, selama ini gua emang merasa aplikasinya Fuji itu agak menyebalkan dan kalau emang ada update baru, tolong dikeluarkan secepat mungkin gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang ada satu kendala teknis, cepat diselesaikan dan keluarkan aplikasi barunya. Kalau memang ada. Karena gua cukup menunggu aplikasi baru Fujifilm biar makin bisa bersaing terutama dengan aplikasi yang dibawa Sony. Karena Sony juga udah banyak refinement banget gitu dari aplikasinya. Dan ya, itu aja sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di Shutter News kali ini. Semoga bermanfaat, bisa jadi referensi tambahan atau wawasan tambahan juga buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.